wabinastiin ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi asrofil ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah SWT yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Pada kesempatan kali ini, saya, Nyimas Latifah Dina S, ingin berceramah bertemakan tentang pentingnya sholat. Ibadah sholat dalam agama Islam menduduki posisi yang sangat penting. Seluruh ibadah yang kita kerjakan, apakah diterima atau ditolak oleh Allah SWT, sangat tergantung dengan ibadah sholat kita. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, yang bermula-mula di hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila sholat yang diterima, maka seluruh ibadahnya akan diterima. Tapi apabila sholat yang ditolak, maka seluruh ibadah yang lain pun akan ditolak. Oleh sebab itu, maka kita harus melaksanakan sholat 5 kali sehari dari awal waktunya, sesibuk apapun pekerjaan kita. Karena kalau tidak mengerjakan sholat, maka ibadah kita yang lain akan ditolak oleh Allah SWT. Sholat hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, tak kecuali orang gila, anak kecil yang belum balik, dan wanita yang sedang haid dan nifas. Sholat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini, dan juga merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Perintah sholat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini seperti dituangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Selain daripada itu, mengerjakan sholat dalam 5 kali sehari untuk membersihkan dosa kita, sama seperti kita mandi 5 kali untuk membersihkan daging yang melekat di badan kita. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bahwa sekiranya di depan rumah kamu ada sungai, lantas kamu mandi 5 kali sehari, maka apakah masih ada daging yang melekat pada tubuh kita? Para sahabat pun menjawab, tentu tidak ada lagi ya Rasulullah. Maka lanjut Nabi, begitulah kalau kita mengerjakan sholat 5 kali sehari, maka tidak ada lagi dosa yang melekat pada diri kita. Hal ini diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Rasulullah bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu sama seperti ada sungai di depan rumah kita. Lantas kita mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, masih adakah daging yang melekat pada diri kita? Para hadis menjelaskan bahwa sholat yang 5 waktu dari hari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, merupakan kifarat penebus dosa di antara keduanya. Kalau kita berbuat dosa setelah kita mengerjakan sholat subuh, maka sholat tersebut akan dihapus. Kalau kita mengerjakan sholat zuhur, maka kita berbuat dosa lagi, maka dosa tersebut akan dihapus. Begitulah seterusnya akan dihapus dengan sholat asar, maghrib, dan isya. Kalau setelah 5 kali sehari dalam sehari masih ada dosa tertinggal, maka dosa tersebut akan dihapus kalau kita mengerjakan sholat Jumat. Kalau dalam setahun 52 kali sholat Jumat, maka ada dosa yang tertinggal, maka akan dihapus dengan puasa Ramadan. Sholat juga merupakan pembedaan antara umat Islam dan non-Islam. Kalau dari segi tubuh, kita tidak ada pembedaan antara orang Islam dengan non-Islam. Kita sama-sama memiliki tangan, kaki, dan lain-lain.
Kemungkinan yang dapat dilihat antara kita, orang Islam dengan non-Islam dari segi pakaian. Orang Islam menutupi aurat, sedangkan non-Islam terbuka auratnya. Tetapi yang paling mendasar adalah dari segi pelaksanaan sholat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, antara orang Islam dengan non-Islam pembedaannya mengerjakan sholat. Karena itu sholat wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dan juga berakal. Bagaimana juga kalau dapat dikerjakan dalam keadaan berdiri, dan kalau tidak dapat dikerjakan dengan posisi duduk, dan kalau tidak dapat dikerjakan dalam posisi duduk, dapat dikerjakan dalam posisi berbaring. Kalau posisi berbaring tidak bisa dikerjakan, maka ia disolatkan. Itu berarti sudah meninggal dunia. Kalau ia meninggalkan salat tanpa ada sebab yang membolehkannya, maka hukumnya ia sudah jatuh kafir terang-terangan. Sebagai sabda Rasulullah SAW, siapa yang meninggalkan salat terang-terangan tanpa ada halangan yang membolehkan, maka ia telah kafir benar-benar. Sholat juga merupakan tiang agama. Ibarat suatu bangunan, akan kuat bangunan tersebut kalau memiliki pindas yang kuat. Fondasi dalam agama adalah mengerjakan sholat. Jadi, kalau kadangkala mengerjakan sholat dan kadangkala meninggalkan sholat, berarti agama kita kadang tegak dan kadang roboh. Kalau kita ingin agar agama di dalam kalbu kita tegak terus selamanya, maka kita harus menjaga secara konsisten dan melaksanakan sholat dalam situasi apapun. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah SWT. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam, yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Sholat sering disebut dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surat At-Taubah ayat 18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, Quran Surat Al-Baqarah ayat 110, Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, dan lain-lain. Dari sekian banyak ayat dalam surat terdapat dalam Al-Quran tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan. Di antara pentingnya sholat dalam kehidupan adalah sebagai berikut. 1. Sholat adalah tolak ukur amal yang berarti bahwa kualitas seseorang ditentukan oleh sholat. 2. Sholat adalah tiang agama. 3. Sholat adalah kunci agama. 4. Sholat adalah perintah dari Allah SWT. 5. Sholat menjadi bentang yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. 6. Sholat sebagai pengingat kita kepada Allah SWT. Seperti yang ditulis dalam surat At-Taha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahkanlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam hal beribadah, bagi umat muslim saat ini mulai terbiasa dengan salat jamaah yang berjarak minimal 1 meter, bahkan hingga ditutupnya masjid-masjid. Otomatis hal tersebut membuat segala peribadahan di dalamnya berhenti sementara waktu. Di sisi lain, masyarakat mulai merindukan suasana spiritual seperti ketika sholat berjamaah maupun mengikuti pengajian di masjid. Setiap peristiwa pasti ada maknanya, bahkan setiap musibah dan ciptanya Allah SWT ada pelajaran yang berharga yang dapat kita petik. Salah satu dalam Al-Quran yang artinya, ya Tuhan kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, melainkan mempunyai hikmah dan tujuan dibaliknya. Ciptaan itu semua. Quran Surat Al-Imran ayat 191. COVID-19 tak pandang bulu karena bisa menyerang semua ini siapa saja, baik yang muda, tua, soleh, kuat, dan nasihat sekalipun. Merebaknya virus COVID-19 ini mengingatkan pada kisah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, melalui wabah ini kita disadarkan untuk mengingat dosa dan kematian. Sudahkah ibadah selama ini cukup
hidupnya. Meski banyak yang mengalami kesusahan adanya pandemi, berarti bukan untuk menyerah. Teruslah berikhtiar untuk tetap sehat, hidup untuk keluarga dan berguna bagi orang lain. Tak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan yang sebaik-baiknya. Mohon maaf yang saya ucapkan semoga menjadi amal ibadah dan doa serta yang saya ucapkan. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf, dan saya sampaikan terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.